Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video ini saya akan bagikan cara menaikkan follower Instagram untuk teman-teman atau trik pengikut Instagram yang teman-teman mungkin butuhkan jika nanti jualan. Karena nanti kalau misal followernya cuma 100 atau di bawah 100, orang-orang yang mau beli tidak akan jadi beli karena mereka tidak yakin. Nah, gunanya follower banyak itu ya teman-teman. Jadi untuk menaikkan engagement dan juga untuk meningkatkan kepercayaan dari calon pelanggan. Nah, di sini teman-teman, cara menaikkan follower Instagram ini organik ya teman-teman. Kita tidak pakai beli follower. Karena follower yang beli itu pakai bot dan nyatanya nanti ya tidak ada interaksi, tidak ada engagement kita. Nah, ini cara-cara yang sudah saya lakukan selama bertahun-tahun dapat menaikkan follower Instagram saya, Instagram bisnis saya, Instagram pribadi saya yang nantinya akan berdampak pada penjualan saya. Nah, nih contohnya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman ingin tahu, ini ada beberapa Instagram saya yang saya optimasi pakai organik untuk mendapatkan follower Instagram organik dan trik pengikut Instagram ini sangat mudah sekali, tapi butuh satu yaitu teman-teman harus sabar dan konsisten. Ini untuk Instagram pribadi saya memang tidak terlalu banyak, mungkin ada yang lebih banyak ya, cuma 7.000. Terus kemudian untuk yang branding plus ini ada 16.000, kemudian yang solo business ini yang saya rawat juga, ini ada 24.000 pengikut. Dan ini organik teman-teman, tidak pakai iklan, tidak pakai bot, dan tentunya ini organik semuanya. Followernya aktif semuanya, ya, tidak ada yang bot. Kalau bot, nanti dikiranya kita fake ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Kalau misal teman-teman pengen followernya naik, ya, ada beberapa cara saya sampaikan. Cara yang pertama adalah tentukan target audiensnya. Nah, target audiens ini pentingnya apa? Teman-teman bisa menjangkau semua orang. Ya, bisa menjangkau semua orang. Jadi semakin banyak jangkauannya itu memang semakin luas. Tapi ingat teman-teman, kalau teman-teman pakai organik, teman-teman harus menyempitkan target audiens. Kenapa seperti itu? Karena semakin sempit audiennya, itu semakin fokus. Kalau sekarang kita jualan sayur, kepada siapa? Jualan sayurnya kepada ibu-ibu misalnya. Kalau ibu-ibu beli sayur, itu di area mana? Area perumahan, atau desa, atau seperti apa? Kalau online loh ya, ini kita bicara bukan yang offline atau di pasar. Nah, kalau online itu di mana? Kotanya seperti apa? Ya, kota-kota yang sudah mengenal Instagram kah? Atau memang mereka belum kenal Instagram? Nah, ini teman-teman harus petakan. Harus petakan dan target audiens harus benar-benar jelas. Kalau tidak jelas, maka nanti akan terlalu luas. Ya, seperti kalau misal lautan ya teman-teman. Kalau misal lautan itu kan sudah asin. Kita kasih garam sedikit, tidak terasa asin. Ya, seperti itu ya. Istilahnya kata mutiara seperti kata hikmahnya. Jadi, semakin kita kecil tempatnya, misal airnya itu ya kita kasih garam, maka semakin terasa garam. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman tentukan target audiens entah itu mau jual untuk ibu-ibu atau emak-emak yang 30 sampai 40 atau jualan ke anak milenial tapi cowok, misal umur 18 sampai 25, itu tentukan benar-benar ya. Terus kemudian di kota apa, misal di kota Jakarta atau Bekasi atau misal di luar negeri misalnya, itu harus tentukan luar negeri mana? Luar negeri banyak, ada Amerika, ada Brasil, ada Argentina, itu semuanya luar negeri. Timur Timur itu juga luar negeri. Malaysia, teman-teman harus tentukan. Aku pengen jalan ke luar negeri nih. Nah, luar negerinya luar negeri mana, teman? Itu harus jelas. Karena kalau misal kita tidak jelas, misal kita pakai semua materi kita, kita berikan kepada konsumen yang terlalu luas, mereka tidak terlalu tertarik karena tidak sesuai dengan pikiran mereka. Intinya seperti itu. Nah, cara yang selanjutnya teman, eh ini ya, analisa kompetitor. Nah, kompetitor ini pasti punya teman-teman. Saya nggak punya kompetitor, Mas. Nggak mungkin. Karena kompetitor itu sebenarnya, kalau bisa dibilang, tetanggaan itu, kalau misal mereka jualannya sama, artinya mereka kompetitor. Jualan apa sih yang nggak ada kompetitornya? Sekarang jualan gorengan aja sudah ada kompetitornya. Bayangin, satu desa yang jual gorengan ada berapa? Nah, apakah mereka kompetitor? Iya, walaupun secara tidak terang-terangan ya. Misal, woi kamu sekarang kompetitorku, woi kamu sekarang aku lomba sama kamu sekarang, jualannya banyak-banyakan.
kamu jangan jualan di sini. Misal seperti itu. Tidak terang-terangan seperti itu, tapi mereka sebenarnya kompetitor. Karena apa? Karena mereka jualannya sama, kemudian mereka mengambil konsumen yang sama. Nah, kalau misal kompetitornya ada satu atau dua, itu mungkin yang diambil nggak seberapa banyak dari konsumen kita. Tapi kalau kompetitornya sampai 10, bahkan ratusan, atau bahkan ribuan, maka kompetitor itu akan mengambil banyak irisan dari konsumen kita. Ya. Jadi konsumen kita semakin sedikit, teman. Nah, ini dia kompetitor harus ditentukan dengan jelas dan harus ada kompetitor. Nggak mungkin nggak ada kompetitor kecuali kalau produk teman-teman itu aneh. Misal misal paket wisata kemana? Paket wisata ke Pluto atau ke Mars. Saingannya teman-teman Elon Musk atau NASA. Nah, itu dia. Jadi nggak ada kompetitor. Atau wisata ke matahari, ya nggak ada kompetitor. Jelas itu karena nggak ada yang mungkin wisata ke matahari. Ya. Jadi ini ya. Nah, ini ada beberapa eh, infografis. Jadi same customer, same solution. Kita ambil yang tengah-tengah. Kira-kira yang mana nih konsumen yang kita ambil? Kompetitor yang ambil yang ini, misal yang kiri, terus kemudian kompetitor dua ambil yang kanan, kita ambil yang tengah-tengah aja. Supaya apa? Supaya dapat konsumennya, supaya dapat sama-sama pembelinya. Kalau misal kita ambil semuanya, mereka akan eh, apa namanya itu kita perang di situ. Kita jotos-jotosan, adu kuat di situ. Kalau kompetitornya kuat, ya jadinya kita akan bekerja lebih keras. Nah, ini teman-teman. Jadi di Instagram itu pasti banyak teman-teman bisa nyari, misal jualan sepatu, ya sepatu di area Jakarta. Ketik aja sepatu Jakarta, itu pasti muncul banyak sepatu Jakarta. Mereka bagaimana, ya, yang kemudian kompetitor itu nanti seperti apa, caranya memberikan konten, terus followernya itu aktif atau tidak, itu dilihat dari situ. Nah, nah ini yang menarik teman-teman. Untuk Instagram, itu berbeda dengan Facebook atau Twitter. Kalau Facebook atau Twitter itu main kata-kata saja itu bisa. Tapi kalau di Instagram tidak bisa hanya dengan main kata-kata. Kita harus pakai visual. Kenapa? Karena di Instagram itu sebagian besar adalah visual. Mereka tertarik dengan hal-hal yang visual. Kontennya menarik mungkin ya. Intinya menarik dari konten kita. Tapi secara visual tidak menarik. Mereka tidak akan melirik. Bahkan menyimpan atau like dari akun kita, bahkan follow. Tapi kalau misal akun kita itu udah kontennya menarik, terus kemudian visualnya menarik, ya, jadi secara tampilan juga profesional, mereka tidak ragu untuk klik follow, bahkan nanti kemudian akan mengunjungi akun-akun kita selama mereka sempat kita pengen wah ini ingat sekarang ada tips apa nih, mereka langsung mengunjungi akun kita. Nah ini ya dari sini ada beberapa penelitian, jadi bahwa sebenarnya otak kita itu 50% sebenarnya adalah visual. Dan otak kita itu kita lebih suka visual. Ya beda sama orang-orang yang beda orang yang memang dia itu pemikir yang tidak suka visual mungkin ada ya, tapi jarang. Bagian besar orang itu 50% visual. Terus kemudian kalau misal kita lihat Instagram itu kan pakai mata. Ya, jadi 70% orang itu akan melihat melalui mata. Sedangkan mata itu lebih tertarik dengan hal yang visual, yang menarik. Kalau tidak menarik, mereka akan tinggalkan. Dari sekian banyak Instagram, beranda Instagram, kita kan ada tuh udah explore. Sekarang kalau misal kita explore, kita klik yang mana tuh yang kita klik pasti gambarnya yang paling menarik. Ya, ini seperti itu. Nah, inti dari infografis itu adalah konsumen kita itu sebenarnya adalah suka dengan hal-hal yang berbau visual dan menarik. Jadi teman-teman yang sekarang merasa bahwa Instagramnya masih kusam atau masih kurang menarik, perbaiki. Wah bang saya nggak bisa desain nih bang, cari desainer. Wah bang saya nggak bisa bayar desainer, belajar desain. Intinya gitu. Jadi nggak ada alasan. Kalau misal mau berhasil di Instagram harus belajar desain atau kalau tidak bisa belajar desain, silakan hire orang untuk mendesain visual Instagram teman. Itu wajib. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini yang saya lakukan supaya Instagram follower saya tuh naik drastis dan banyak ya. Jadi kita sebenarnya Instagram itu kan pengen di like. Itu apa namanya? Seperti sudah
kebanyakan orang itu sebenarnya pengen di like kalau di Instagram itu kan ya. Jadi sudah wajar kalau pengen di like, pengen di share, kan pengen di follow itu wajar semuanya, Mbak. Hampir 90% semuanya. Tapi masalahnya apakah kita sudah memberikan feedback kepada mereka yang ingin like? Jangan-jangan semuanya mengharapkan like dan follow, terus siapa yang follow mereka? Ya kan gitu. Nah, interaksi ini yang saya lakukan pertama adalah saya like postingan orang-orang yang menjadi target audiens saya. Nah, kalau misal emak-emak, berarti saya cari emak-emak yang di mana? Misal di kota Jakarta. Umur berapa? Emak-emak itu sukanya apa? Emak-emak itu biasanya sukanya belanja. Belanja apa? Belanja sepatu atau belanja jilbab. Itu saya cari emak-emak itu yang kontennya atau yang komen di akun-akun yang jual sepatu dan hijab. Saya klik profilnya dan saya like postingannya dan saya follow. Itu yang saya lakukan dan ternyata hasilnya luar biasa. Tidak terlalu banyak memang, tidak terlalu banyak misal teman-teman pakai pakai ads, iklan atau pakai non organik misal pakai bot. Kalau bot kan beli itu udah langsung 1 juta bisa. Tapi kalau organik ini teman-teman, teman-teman mungkin sekarang melakukan interaksi, besok baru orang-orang sadar bahwa mereka, oh ada yang follow nih, oh ada yang like, mereka akan like balik. Mungkin ada yang nggak like balik ya, mungkin ada yang jual mahal, tapi silakan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang mereka berinteraksi kembali kepada kita, entah itu like, entah itu follow kita. Nah dari situlah follower ini akhirnya berdatangan kepada akun-akun kita. Ya akun-akun saya itu kan ada beberapa banyak ya. Nah teman-teman, kalau misal saya bisa beberapa akun melakukan interaksi seperti itu dan teman-teman hanya punya satu akun, pastinya teman-teman bisa lebih banyak dari saya dan bisa lebih maksimal daripada saya. Dan jangan lupa teman-teman, untuk follow atau interaksi itu maksimal sehari itu dibatasi teman-teman. Supaya tidak dianggap spam sama Instagram itu dibatasi sebanyak 250. Jadi teman-teman like postingan itu mungkin 200 terus kemudian follow maksimal 100. Ya, terus kemudian setelah itu hentikan, lanjutkan besok. Wah, saya pengen semangat nih Bang, sehari bisa nih 1.000 nih. Ya bisa 1.000. Habis itu teman-teman kena blokir ya, kena blokir selama 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain kan juga. Hanya sesuai aja sesuai aturan Instagram maksimal 250. Gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian yang paling penting nih, konsisten. Teman-teman kalau pengen follower Instagramnya naik, ya, pengen menambah follower Instagram, nggak usah trik apapun, nggak usah trik untuk menambah follower Instagram. Yang penting konsisten dan sabar. Jangan kira kalau misal follower orang banyak itu mereka nggak pakai trik ya. Mereka pakai trik. Kontennya menarik, ya, terus kemudian follow, terus kemudian interaksi dengan orang-orang, komen di akun-akun yang besar, misal akun-akun jadi produser atau apa, supaya nanti kena highlight. Kalau komennya menarik kena highlight dan mereka tertarik untuk melihat profil teman. Dan yang paling penting tadi itu ya teman-teman, balik ke sini. Kontennya menarik. Kalau misal kontennya tidak menarik, meskipun kita interaksi sebanyak apapun, mereka lihat profil kita tidak menarik, mereka tidak akan follow. Nah, jadi teman-teman, sebelum melakukan ini, ya, sebelum melakukan interaksi sebanyak-banyaknya, teman-teman harus memperbaiki visual, memperbaiki tampilan dari Instagram teman-teman supaya nanti orang-orang yang ingin follow tidak ragu dan akhirnya follow. Begitu teman-teman, ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak cara. Cara menaikkan follower Instagram atau trik pengikut Instagram itu sudah saya lakukan bertahun-tahun dan caranya hanya simpel seperti itu aja dan butuh konsisten, sabar. Terima kasih. Selamat mencoba.